pandangannya mengenai Komcap Kabupaten Bekasi, bagaimana dan arahannya mau seperti apa? Komcap Bekasi itu kan Komisi Cabang Bekasi. Kalau di organisasi lain namanya Dewan Pengurus Cabang. Kabupaten Bekasi skupnya itu, wilayah hukumnya Kabupaten Bekasi. Walaupun saya ketua umum ada tinggal sini, saya nggak punya kewenangan. Jadi kalau dari DPC, PAC, dari Komak, masalah naik ke Komisi Cabang, itu kewenangan Komisi Cabang. Nggak boleh mentang-mentang ada di samping saya langsung ke saya. Kalau ngobrol ke saya boleh, tapi bicara kasus itu nggak boleh ke saya. Ada Komisi Cabang, ada Komisi Daerah, ada Komnas belakangan. Jadi ikuti hierarkinya, nggak boleh saling langkah gitu. Itu pelanggaran kode etik. Jadi Komisi Cabang ini harus kolektif kolegial di ADRT ada itu, bekerja secara bersama-sama, pengambilan kebijakan bersama-sama. Nggak boleh sendiri-sendiri itu ketua. Itu harus bersama. Terima kasih. Untuk ke depan ya, mungkin di Kabupaten Bekasi ini kan banyak yang perlu kita awasi, baik kebijakan pemerintahannya, baik keadilan untuk masyarakatnya. Itu ke depan untuk khususnya untuk Komcap Kabupaten Bekasi itu seperti apa, Pak? Kalau bicara Kabupaten Bekasi, saya 35 tahun di Bekasi. Saya asli Gorontalo, 35 tahun di Bekasi. Jadi saya tahu keadaannya. Jadi Bekasi ini udah kayak besi karatan. Bodi ini susah, butuh waktu dan keseriusan, juga susah. Jadi begitu kita angkat kasus, ditepuk amplop, selesai. Ya, jadi harus komitmen. PKPK alhamdulillah sampai sekarang ini tidak seperti itu. Jadi pengawasan kita banyak sekali. Yang diawasi adalah pejabat dan penegak hukum. Itu. Bagaimana dengan swasta? Di sini ada 7.000 PT, itu swasta. Pengawasan PKPK terhadap pihak swasta. Apa yang diawasi? Swasta adalah pelaksana undang-undang. Ya, kalau dia kegiatan perusahaan tidak sesuai undang-undang, nah itu tugas kita angkat, ya, khususnya limbah kita angkat, kita bisa proses hukum, awasi kebijakan pemerintah, yang namanya Rutilahu, PKH, DLT, semua itu tugas kita. Kemudian penegakan hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim, itu yang kita awasi. Tugas kita mengangkat aspirasi rakyat, sambungan ke pemerintah. Pemerintah kebijakannya kita ambil pada pemerintahan Kabupaten Bekasi itu jadi agar kita bisa lebih tahu hukum dan bisa menjalankan pemerintah. KPK ini pertama-tama harus belajar ke dalam pahami dulu apa itu KPK, tidak saja pahami KPK, kemudian dasar hukum, pahami sistem pemerintahan di Kabupaten Bekasi. Kemudian kita bersurat kepada bupati untuk audiensi dulu. Itu satu, nggak pernah ya audiensi. Jadi Komcap Bekasi audiensi dulu. Kenal kata saya. Tatap muka, surat, kita mau tatap muka. Tujuannya apa? Audiensi, ada mengenal. Loh, saya ketua Bekasi loh. Ini KPK bidang hukumnya ini, tugasnya ini, dasar hukumnya ini, tujuannya ini. Kita bermitra dalam rangka pencegahan korupsi. Itu pertama. Nanti ada komitmen lain-lain lagi. Audiensi. Habis audiensi, pelantikan. Kapan pelantikan? Terserah. Belum pernah pelantikan di Bekasi. Iya. Pernah ya? Belum pernah. Makanya orang-orang yang berkomitmen itu loyo lagi, nggak pernah teguh. Jadi mungkin kedepannya apakah harus ada tindakan dari ketua umum atau dari Komda terlebih dahulu untuk ini kan pelantikan belum pernah terjadi. Ini sebenarnya kelalaian, ketidaktahuan. Ya, saya sudah kasih toleransi banyak sekali ini. Tapi saat ini adalah saat-saat detik-detik terakhir saya akan bubarkan dulu Komcap Bekasi. Kalau tidak benar-benar agenda yang dilakukan itu, temuin ke bupati, audiensi, perkenalan lembaga, pengurus, badan hukum, lembaga hukum, dasar hukum, tujuan kita apa, fungsi kita, itu baru pelantikan resmi, baru disorot kamera pelantikan, baru action. Nah, di sebelum action itu kan kita ada peltidas, pelatihan tingkat dasar 4 sesi tadi itu. Kalau kita paham gitu, kalau sudah pakai baju dinas dan sudah dilantik, itu bagus sekali itu. Kita pakai baju dinas begini, coba kita ketemu siapa coba? Kepala desa. Luar biasa nih. Kepala desa kalau banyak korupsi udah gemetar kayak gitu. Jadi nanti setelah kita ke depan mungkin ada
pengurus baru ataupun pengurus yang lama dilantik, itu kita bisa menjalankan tugas dengan tupoksinya. Tupoksinya, kode etiknya, SOP-nya, dan job disk ada semua. Oke, mungkin itu saja Pak Ketum. Terima kasih atas waktunya. Sukses, Semoga sehat. terima kasih. Sukses selalu. Semoga ketua cepat ditemukan. Amin ya rabbal alamin.